Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Prastasya Romanda, NPM 207555021 dari Akuntansi Perpajakan semester 5A ingin menjelaskan tentang akuntansi sektor publik. Dimulai dari akuntansi sektor publik, yaitu akuntansi yang ditetapkan pada sektor publik. Sektor publik itu sendiri yaitu entitas-entitas yang tidak berorientasi mencari laba, tetapi orientasinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contoh dari entitas publik itu ada entitas bentuk yayasan, institusi pemerintahan pusat dan daerah, rumah sakit, universitas negeri, sekolah. Untuk catatan, rumah sakit bentuk perseroan, melainkan bentuk privat sektor atau sektor swasta, itu tidak termasuk dalam entitas sektor publik. Reformasi akuntansi pemerintahan. Akuntansi pembukuan sebelum 2003 di pemerintahan hanya menghasilkan laporan realisasi anggaran, tidak ada neraca atau laporan keuangan. Terdiri dari akuntansi tradisional berbasis kas dan single entry. Pada tahun 2003 sampai 2004 itu terdapat UU Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara. 2005 sampai dengan sekarang yaitu terdiri dari akuntansi modern berbasis akrual dan double entry. PP nomor 71 tahun 2010 PSAP yang mengatur tentang bagaimana pelaksanaan pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pelaporan transaksi keuangan di pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan. Yang pertama ada Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP. Yang kedua, SAP yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Yang ketiga, dalam PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan terdapat dari 3 lampiran. 3 lampiran itu sendiri, yang pertama, lampiran pertama tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Yang kedua, lampiran 2 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual. Lampiran ketiga tentang proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Berikut merupakan lampiran 1 standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Standar akuntansi pemerintahan. SAP dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP. Selanjutnya ada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, yaitu merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan SAP. SAP sendiri yaitu sebagai acuan bagi KSAP, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan penggunaan laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan SAP. Dari kerangka konseptual akuntansi terdapat ada interpretasi pernyataan SAP. Yang selanjutnya diangkat IPSAP adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP. Untuk standar akuntansi pemerintahan dari entitas nirlaba sektor publik itu memakai pedoman PSAK ISAP 35. Untuk rumah sakit berbentuk perseroan memakai PSAK 1. Definisi akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan merupakan akuntansi yang diimplementasikan di dalam entitas pemerintah dan pusat. Sistem akuntansi pemerintahan merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan, serta operasi keuangan pemerintah daerah. Peranan laporan keuangan daerah, yaitu menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Yang kedua, yaitu membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, serta efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya yaitu ada peranan laporan keuangan daerah. Yang pertama ada akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri merupakan tanggung jawab terhadap laporan keuangan daerah yang dibuat. Dan yang kedua, manajemen. Manajemen yaitu untuk membantu pengelolaan pemerintah daerah mengambil keputusan. Yang ketiga, transparansi. Transparansi sendiri bentuk transparansi uang yang diterima maupun yang dikeluarkan. Yang terakhir ada keseimbangan generasi. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Yang pertama, menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang kedua, menyediakan informasi apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Pengguna dan kebutuhan informasi laporan keuangan daerah terdiri dari masyarakat, pemerintah, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, wakil rakyat, serta pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Entitas akuntansi dan pelaporan terdiri dari dua entitas, yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu ada relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan terdiri dari basis akuntansi, yang kedua prinsip nilai historis, selanjutnya prinsip realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk formal, prinsip perioditas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, prinsip penyajian wajar. Struktur bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan daerah terdiri dari laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan perubahan saldo anggaran atau LPSAL, laporan operasional atau LO, laporan perubahan ekuitas atau LPE, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Keterkaitan antara laporan keuangan. Laporan realisasi anggaran itu berkaitan dengan laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL. Untuk laporan operasional itu berkaitan dengan laporan perubahan ekuitas dan neraca. Basis di akuntansi pemerintahan sendiri memakai dua basis, yaitu ada basis kas dan basis akrual. Basis kas sendiri untuk mencatat laporan realisasi anggaran, basis akrual untuk memenuhi pelaporan operasional. Untuk setiap transaksi yang melibatkan kas masuk atau kas keluar dari pemerintah daerah dicatat dalam 2 kali pencatatan. Alur untuk penyusunan laporan keuangan yaitu dari bukti transaksi dilakukan penjurnalan. Setelah penjurnalan, lakukan posting buku besar. Dari buku besar, lakukan pencatatan neraca saldo, dan selanjutnya penyesuaian, baru dilakukan pembuatan laporan keuangan. Setelah pembuatan laporan keuangan, jurnal penutup, dan lakukan jurnal kembali. Judul laporan keuangan terdiri dari 4 baris. Yang pertama ada nama entitas, yang kedua judul laporan, yang ketiga periode, dan yang keempat satuan unit rupiah. Laporan realisasi anggaran itu menampilkan jumlah pendapatan yang diterima daerah dan jumlah belanja. Untuk akunnya sendiri, pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya terdiri dari pendapatan transfer. Pendapatan transfer itu merupakan transfer dari pemerintah pusat untuk operasional daerah. Belanja sendiri terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Untuk belanja operasi itu terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Belanja modal itu terdiri dari misalnya ada belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, serta belanja aset tetap lainnya. Untuk belanja tak terduga, dari komponen pendapatan, belanja dan transfer, itu pendapatan dikurang belanja, dikurang transfer akan muncul surplus atau defisit. Setelah diketahui surplus atau defisit, maka terdapat akun pembiayaan. Pembiayaan ini terdiri dari penerimaan pembiayaan, itu untuk menutupi defisit,
pengeluaran pembiayaan itu untuk menggunakan surplus. Untuk laporan perubahan saldo anggaran lebih, itu terdapat komponen saldo anggaran lebih awal. Itu merupakan saldo pada tahun sebelumnya. Dan selanjutnya ada penggunaan saldo anggaran sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Selanjutnya terdapat pendapatan, belanja, dan hasilnya surplus atau defisit. Selanjutnya ada perincian penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan. Untuk laporan operasional sendiri pendapatan sama dengan laporan realisasi anggaran, tapi akunnya berbeda. Laporan perubahan ekuitas terdiri dari komponennya, yaitu ada ekuitas awal, koreksi ekuitas, dan surplus laporan operasional. Baru diketahui ekuitas akhir. Berikutnya yaitu ada neraca. Neraca terdiri dari komponennya, yaitu ada aset. Aset itu ada aset lancar. Aset lancar terdiri dari kas dan piutang. Selanjutnya ada investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Komponen selanjutnya ada kewajiban. Kewajiban sendiri terdiri kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Sekian penjelasan dari saya mengenai akuntansi sektor publik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.